Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan Kerajaan Banjar. Berdirinya Kerajaan Banjar bermula dari konflik antara Raden Samudra dan Pangeran Tumenggung. Dalam hikayat, Banjar dikisahkan bahwa Raja Sukarama pada akhir hayatnya berwasiat agar pengganti kedudukannya nanti adalah Raden Samudra. Mengetahui itu, Pangeran Tumenggung berambisi menjadi penerus Kerajaan Daha. Sepeninggalan Raja Sukarama, terjadi perselisihan antara Raden Samudra dan Pangeran Tumenggung. Perselisihan terjadi karena Raden Samudra merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Daha. Raden Samudra meminta bantuan kepada Kerajaan Demak yang berujung kemenangan. Perjanjian apabila memperoleh kemenangan, Raden Samudra dan seluruh pengikutnya akan memeluk Islam. Lalu, setelah memeluk Islam, Raden Samudra menjadi sultan pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah pada tahun 1526 sampai 1545. Masa kejayaan Kerajaan Banjar. Pada masa pemerintahan Sultan Musta'in-Billah, inilah pesat Kesultanan Banjar dipindahkan ke Kayuwangi. Martapura. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Musta'in-Billah pada tahun 1595 sampai 1620. Sultan Inayatullah dari tahun 1620 sampai 1637 dan Sultan Saidullah dari tahun 1637 sampai 1642. Ketentuan Belanda datang dan menimbulkan kekacauan. Kesultanan Banjar mengalami kerugian. Akibatnya, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Amuntai, kemudian ke Tambangan dan datang Banju. Sebenarnya VOC sudah datang ke Banjar sejak 1606 untuk meminta monopoli lada, namun usaha mereka belum terwujud. Setelah perjanjian antara VOC dengan Sultan Martapura ditandatangani, perlawanan terhadap Belanda menurun. Masa kemunduran Kerajaan Banjar. Kehadiran pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ikut campur dalam urusan adat kerajaan adalah buleti bahwa unsur asing yang hadir dalam Kerajaan Banjar nantinya memunculkan perpecahan di kalangan istana. Dalam sejarah pertempuran tersebut dikenal sebagai Perang Banjar. Perlawanan Kerajaan Banjar berlangsung dalam 2 tahap. Yang pertama berlangsung dari tahun 1859 sampai 1863. Sedangkan perlawanan tahap kedua berlangsung dari tahun 1863 sampai 1905. Peperangan berlangsung hampir setengah abad lamanya dengan rempatahannya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905. Hal ini menandai runtuhnya era dari Kerajaan Banjar yang telah berdiri sejak 1520. Letak geografis Kerajaan Banjar yaitu terletak di Kalimantan Selatan, tepatnya di sini. Lalu ada beberapa peninggalan Kerajaan Banjar, antara lain Masjid Sultan Suryansyah, Candi Agung, dan juga Kitab Sabilah Muntadin. Sultan dari Kerajaan Banjar yaitu ada Sultan Hidayatullah II dengan gelar Mangkubumi Pangeran Hidayatullah, kemudian bergelar Sultan Hidayatullah Halilillah, adalah pemimpin Kesultanan Banjar yang memerintah antara tahun 1859 sampai 1862. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh pemimpin Perang Banjar melawan pemerintah Hindia, dan ada Pangeran Antasari. Lalu
di kehidupan ekonomi, yaitu para penduduk menghasilkan lada, dan juga para pedagang memperdagangkan hasil hutan mereka yang berupa rotan, damar, lilin, madu, dan kayu, serta hasil laut yang sudah diolah menjadi ikan asin. Sekian presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang Kerajaan Banjar. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ke komentar ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.